secara paksa yang tentu mengancam kedaulatan dan eksistensi Partai Demokrat. Jangan tiba-tiba kita kayak orang panik, lantas nuding sana, nuding sini. Saya terus terang tersinggung. Jangan dikit-dikit istana. Jadi itu urusan saya, Muldoko ini. Sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar Anda yang pertama mendapatkan informasi terbaru dari Metro Politik. Mengarah pada upaya pengambil alihan kepemimpinan Partai Demokrat secara paksa yang tentu mengancam kedaulatan dan eksistensi Partai Demokrat. Isu terkait rencana kudeta Partai Demokrat semakin memanas. Sejumlah nama disebut-sebut terlibat dalam rencana tersebut. Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY menjelaskan adanya pihak-pihak yang berencana melakukan makar atau mengambil alih pimpinan Partai Demokrat. Melalui kanal YouTube Agus Yudhoyono, Senin 1 Februari 2021, AHY menyebut 4 orang terduga pelaku adalah anggota dan mantan anggota Partai Demokrat. Sementara 1 orang lainnya merupakan pihak yang berada di luar partai, namun memegang jabatan fungsional di pemerintahan Presiden Joko Widodo. Nama-nama yang terduga terlibat itu kini mulai terungkap. Nama-nama yang terlibat itu antara lain ex-Bendum PD Muhammad Nazarudin, ex-Sekjen PD Marzuki Ali, ex-kader PD Darmizal, kader aktif PD anggota DPR RI Joni Allen Marbun, dan Kepala KSP Muldoko. Wakil Sekjen Partai Demokrat Rinanda Bahtar dalam program Kompas Petang Selasa 2 Februari 2021 mengatakan, pihak Demokrat memiliki bukti bahwa Kepala Staf Presiden atau KSP Muldoko mengatakan siap menjadi Ketua Umum Partai Demokrat menggantikan Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY. Mantan anggota TNI yang kini menjadi anak buah Presiden Jokowi mengatakan hal itu dalam pertemuan sejumlah kader Partai Demokrat di sebuah hotel. Rinanda Bahtar, AHY dan sejumlah pimpinan Partai Demokrat mendapat laporan dari para kader yang ikut dalam pertemuan dengan Muldoko. Ada pembicaraan mengambil alih pimpinan Partai Demokrat. Dalam pertemuan itu, Muldoko juga mengatakan butuh kendaraan untuk maju di Pilpres 2024. Sebab kepemimpinan Jokowi sudah 2 periode dan tak akan mungkin maju lagi di periode selanjutnya. Mengapa dari kesaksian beberapa DPC yang sempat hadir dalam pertemuan tersebut, itu sudah bisa dipastikan. Jadi bukan lagi kita menduga, bukan lagi kita menuduh. Kita punya semua bukti bahwa memang ada keterlibatan Pak Muldoko membuat surat kepada Bapak Presiden Joko Widodo agar Bapak Joko Widodo ini mengetahui dan terang terhadap masalah ini, sehingga tentu saja jawabannya bisa membuat semua masalah jadi terang dan kemudian juga tidak membuat ini terlalu lama gaduh. Untuk itu, Partai Demokrat butuh penjelasan Jokowi terkait pertemuan Muldoko dengan kader Partai Demokrat, mantan anggota Partai Demokrat. Karena di pertemuan itu, Muldoko mengatakan sudah sepengetahuan pimpinan alias Jokowi. Dalam hal ini, mantan Wakil Ketua Komisi Pengawas Partai Demokrat Darmizal menanggapi santai tudingan bahwa dirinya ikut andil menjadi aktor pengambil alihan secara paksa atau kudeta kepemimpinan Partai Demokrat. Darmizal mengakui bahwa dirinya kerap bertemu dengan ex-Panglima TNI Muldoko, namun keduanya tak membahas soal Partai Demokrat. Pasalnya, di mata Darmizal, Muldoko seorang mantan Panglima TNI yang terbuka untuk bertemu dengan siapa saja. Selain itu, mendengar namanya disebut sebagai satu di antara sosok yang merencanakan kudeta terhadap Demokrat, Marzuki Ali pun buka suara. Ia menilai, seharusnya Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY sebagai Ketua Umum Partai Demokrat tak menjadi pemimpin yang cengeng. Menurut dia, seorang pemimpin harus bisa mengkonsolidasikan kekuatan di bawahnya. Tidak hanya itu, Marzuki juga menilai AHY tak memiliki etika karena mengirim surat kepada Presiden Joko Widodo atau Jokowi terkait masalah partai. Menanggapi hal itu, Kepala Staf Kepresidenan Muldoko meminta agar isu kudeta Partai Demokrat atau PD tidak dikaitkan dengan istana. Dia meminta agar Presiden Joko Widodo tidak diganggu dalam isu ini, sebab Presiden Jokowi tidak tahu sama sekali dengan persoalan yang dihadapi oleh Partai Demokrat. Dia pun juga mengatakan urusannya hanya sama Muldoko. Jangan dikit-dikit istana. Dalam hal ini, ya, saya mengingatkan sekali lagi, jangan dikit-dikit istana dan jangan ganggu Pak Jokowi karena beliau dalam hal ini tidak tahu
sama sekali. Jadi itu urusan saya. Muldoko ini. Mantan Panglima TNI itu menceritakan pertemuan mengenai persoalan Demokrat. Mereka datang bergelombang dan berbondong-bondong. Lebih lanjut, Muldoko mengatakan bahwa pada pertemuan dia mendengar curhat perihal situasi di Demokrat. Atas hal itu, ia juga merasa prihatin. Sedangkan di sisi lain, mantan anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat, Maxo Pakua, tidak yakin akan ada kudeta di Partai Demokrat. Menurutnya, Ketum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono terlalu panik. Dia meminta AHY tidak berlebihan mengurus masalah seperti ini, sebab untuk melakukan kudeta dibutuhkan perencanaan matang dan tak mudah untuk dilakukan. Sehingga dirinya kesal betul dikaitkan dengan isu kudeta Demokrat. Kenapa itu terjadi? Itu karena memang ada sebuah kemelut ketidakpuasan dari kelompok-kelompok tertentu atas kepemimpinan yang ada gitu. Jangan tiba-tiba kita kayak orang panik, lantas nuding sana, nuding sini. Saya terus terang tersinggung. Menuding saya mengikuti dan terlibat dalam kudeta. Kudeta apaan? Itu sebuah pemikiran yang bodoh, pemikiran yang tidak tahu etika politik. Ngapain kalian sibuk-sibuk menuduh kiri, menuduh kanan? Selesaikan aja, tak usah gentar, maju terus. Jangan sampai takut bahwa ada orang yang mau menggantikan AHY untuk calon presiden 2024. Isu adanya upaya penggulingan paksa terhadap Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY dari posisinya sebagai Ketua Umum Partai Demokrat direspon tokoh senior dan sebagian pendiri Partai Demokrat. Mantan Ketua Komisi Pengawas Partai Demokrat, Ahmad Yahya, justru mengkritik pernyataan AHY yang menyeret sejumlah nama pejabat di lingkungan pemerintahan Presiden Joko Widodo. Dia mengatakan, para pendiri dan senior Partai Demokrat justru telah mendengarkan keluhan dan pengaduan serta kekecewaan kader terkait pelaksanaan Kongres Partai pada bulan Maret tahun lalu. Para kader itu kecewa dengan proses Kongres yang berlangsung tidak sesuai dengan mekanisme demokratis dan sesuai dengan ADART partai. Ahmad Yahya juga membongkar praktik pungutan berupa iuran dari tiap fraksi Partai Demokrat di tingkat DPD dan DPC. Pungutan itu merupakan praktik yang tidak pernah terjadi selama ini. Mulai dari Budi Santoso, almarhum Hadi Utomo, maupun Anas Urbaningrum. Pungutan itu, kata dia, justru memberatkan kader partai di daerah-daerah. Ahmad Yahya lantas mengungkapkan harapan kader Demokrat di daerah-daerah. Secara umum, para kader menginginkan adanya perubahan mendasar di partai tersebut, sehingga partai itu menjadi lebih baik ke depan dan kembali menjadi partai besar. Adanya kesan negatif sebagai parpol eksklusif dan milik keluarga juga harus dihilangkan.